Kita masih akan melanjutkan tentang sardis ya. Kita masih melanjutkan nanti kertasnya masih yang lalu. Ya, sebagian jemaat kemarin habis pulang dari retret ya, mungkin di sini pada nggak ikut. Hah? Oke. Sebagian lagi ada Ibu Linda sama Bu itu lagi jaga tamu kalau nggak salah. Iya. Oke, kita masih di Wahyu pasal 3. Kita bentar lagi akan mulai. Ini udah di start ya rekamannya. Tuh. Oh, udah ini. Nanti bakal dia potong. Oke, kita buka kitab kita bersama di Wahyu pasal 3. Kita akan baca kembali ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini surat Tuhan kepada jemaat di Sardis. Dalam isian kita sudah sampai di ayat di poin yang ke-5 ya. Poin ke-5 sudah. Kita akan masuk ke poin 6, 7, 8 dan 9. Oke. Kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Seperti biasa kita akan lakukan silih berganti. Saya 1, jemaat saya juga demikian sampai ayat yang ke-6 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah pakaian untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan
Oke, baik. Dan kita sudah melihat ini ya, jemaat yang satu ini adalah jemaat Sardis. Dan permasalahan di Sardis adalah bahwa sebagian dari jemaat itu mati, ya, sebagian mati. Ya, mati berarti mereka tidak memiliki iman yang benar, ya. Tidak beriman dengan sungguh pada Kristus. Ya, mungkin mereka statusnya sebagai orang Kristen, namun mereka tidak sungguh-sungguh percaya. Ini adalah permasalahan di Sardis, sehingga ya Tuhan memberikan teguran kepada mereka. Namun demikian kita sudah melihat itu. Nah, kita lihat poin nomor 6 sekarang ya. Poin nomor 6 kita, Tuhan mengingatkan. Nah, ini berpadanan dengan ayatnya yang ketiga di situ. Ayat yang ketiga dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Di situ ya. Jadi poin nomor 6 kita, Tuhan mengingatkan mereka bahwa Ia bisa datang kapan saja. Jadi ini berkali-kali disebutkan di dalam kitab Wahyu bahwa Tuhan bisa datang kapan saja. Aku datang seperti pencuri gitu. Dan ini bukan hanya mengacu kepada kedatangan kedua Kristus dalam pengangkatan Kristen kita. Ini bukan hanya mengacu kepada kedatangan kedua Kristus dalam pengangkatan, tetapi juga pada kedatangannya untuk menjatuhkan hukuman pada suatu jemaat. Oke, jadi ada kedatangannya dalam pengertian dia benar-benar datang secara fisik, ada kedatangannya dalam pengertian dia datang dalam pendisiplinan. Ya, dalam pendisiplinan. Nah, ini yang dia katakan kepada jemaat Efesus juga. Coba kita lihat kembali di pasal 2 ayatnya yang kelima. Di Wahyu 2:5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Perhatikan kata datang di sini ya. Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jadi ini mengacu kepada kedatangan dalam disiplin. Nah, biasanya kalau Yesus bilang aku akan datang, maksudnya adalah kedatangan yang untuk mengangkat orang percaya. Biasanya. Nah, jadi itu adalah kedatangan dalam rapture. Itu kedatangan benar-benar kedatangan secara fisik. Ya. Jadi Tuhan akan datang kembali dan menjemput kita di awan-awan. Ya. Nah, ini ada peristiwa rapture, pengangkatan. Ya, kita akan diangkat. Jadi ketika Yesus sudah aku akan datang, seringkali mengacu pada ini. Tapi bisa juga Tuhan datang dalam disiplin kepada jemaatnya. Ya. Makanya tadi contohnya di Wahyu 2 ayat 5. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempat. Ya, demikian juga di Wahyu 3 ayat 3 di sini. Aku akan datang. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Oke, itu adalah Wahyu 3 ayat 3. Kemudian kita lihat sekarang ayatnya yang ke-4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ya. Itu poin nomor 7 kita. Selain celaan, Tuhan memberi penghiburan kepada jemaat Sardis bahwa masih ada orang-orang yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Mencemarkan pakaian mereka. Ini berarti mereka orang yang lahir baru. Tidak mencemarkan pakaian berarti mereka adalah orang yang lahir baru.
Oke. Dan juga hidup sesuai dengan itu. Jadi mereka memiliki posisi yang kudus dan karakter yang kudus. Dan ini adalah isian kita selanjutnya. Dalam kekekalan mereka akan mendapat pakaian. Itu ada di ayat yang kelima, gitu kan? Para siapa menang, masih di ayat 4. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi dalam kekekalan mereka akan mendapatkan pakaian yang mencerminkan posisi sekaligus karakter mereka. Posisi sekaligus karakter mereka. Oke, itu ada di Wahyu pasal 3 ayatnya yang keempat. Ya. Oke, lalu kita akan masuk di sini ya. Di ayatnya yang kelima, Wahyu pasal 3 ayat yang kelima. Nah, ini adalah topik yang besar di sini. Dikatakan pada saat menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Oke. Maksudnya apa sih? Jadi kita masuk di sini kitab kehidupan. Apa itu kitab kehidupan? Kita kan ada di kitab kehidupan. Para siapa menang, aku tidak akan apa nih? Menghapus namanya dalam kitab kehidupan. Apa itu kitab kehidupan? Kitab kehidupan dalam perjanjian baru muncul 8 kali. Nah, itu 8 kali. 7 kali di kitab Wahyu. 7 kali di kitab Wahyu. Coba kita lihat muncul di mana saja. Kita akan baca satu persatu. Pertama di Filipi 4 ayat 3. Coba kita lihat Filipi 4 ayat yang ketiga tentang kitab kehidupan. Filipi 4 ayat 3. Saya bacakan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi, ya, Paulus berkata bahwa ada orang-orang yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yaitu orang-orang yang Paulus yakin mereka diselamatkan, bahwa nama mereka ada di dalam kitab kehidupan. Nama mereka ada dalam kitab kehidupan. Nah, ini cocok dengan di dalam Wahyu. Nah, di Wahyu ini banyak sekali muncul. Ada 7 kali muncul kitab kehidupan. Itu ada di Wahyu 3 ayat 5 yang tadi kita baca tentang jemaat Sardis. Kemudian ada di Wahyu 13 ayatnya yang ke-8. Nanti Wahyu 17 ayat yang ke-8 juga kalau saya nggak salah. Ini. Oke. Kemudian ada Wahyu pasal 20 ayat 12. 20 ayat 12. Kemudian 20 ayat 15. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian di pasal 21 juga muncul kitab kehidupan. Di pasal 21 ayat yang ke-27. Yang 21 ayat 27. Dan terakhir ada di pasal 22 ayat 19.
22 ayat 19. Ya. Oke. Tetapi ini di bahasa Indonesia dia mengikuti CT, kalau di bahasa Indonesia dia adalah pohon kehidupan. Oke, di TR adalah kitab kehidupan. Pohon kehidupan, ini adalah kitab kehidupan. Oke. Tapi coba kita lihat apa pengajaran kitab Wahyu tentang kitab kehidupan. Kita lihat yang di Wahyu pasal 20 dulu. Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-12. Itu dari ayat 11 ya, kita baca ya. Wahyu 20 mulai dari ayat 11. Dikatakan, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ada kitab kehidupan di sini. Wahyu 20 ayat 12. Dibuka satu yang paling penting, kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api itu. Lautan api, ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi Alkitab dengan sangat jelas mengajarkan bahwa kalau nama kamu ada di dalam kitab kehidupan, kamu tidak akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kalau nama kamu tidak ada dalam kitab kehidupan, maka kamu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, jadi intinya kitab kehidupan ini berisikan nama-nama orang yang akan selamat, begitu, yang tidak akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan itu kita dapatkan juga di Wahyu 21. Begitu lihat Wahyu 21 ayatnya yang ke-27. Ya, setelah di pasal 21 menggambarkan sorga, Yerusalem baru dan lain sebagainya, ayat 27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya, kitab kehidupan anak domba itu. Jadi dari 3 ayat ini kita belajar bahwa orang yang namanya ada dalam kitab kehidupan, itu akan masuk surga. Sedangkan kalau namanya tidak ada, kalau tidak ada, maka dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ini rupanya ini adalah kitab yang paling penting. Kitab paling penting di seluruh dunia. Kalau nama Anda ada di dalamnya, maka kamu akan masuk surga. Kalau nama kamu tidak ada, kamu akan masuk dalam lautan api. Jadi ini lebih penting daripada nama kita ada di tempat-tempat lain. Nama kita ada di majalah atau di koran, atau nama kita ada di daftar ini kalau sudah terkenal ya. Misalnya ada orang bikin nama kamu masuk Wikipedia, berarti Anda sudah terkenal ya, ini ya. Wah, tarik namanya siapa gitu ya. Reinhard ada di Wikipedia gitu kan. Nah, kalau bukan siapa-siapa nggak akan ada di Wikipedia gitu. Jadi tidak penting ya. Tidak penting nama kita ada di daftar apa gitu ya. Forbes seringkali tiap tahun mengeluarkan 100 orang terkaya di dunia. Kalau tahun lalu kalau nggak salah orang terkaya di dunia ini Elon Musk ya. Elon Musk katanya. Sekarang sudah menurun, sudah bukan dia lagi. 100 orang terkaya, 500 CEO atau apa semuanya. Nggak penting nama kita nggak ada di sana, nggak terlalu penting. Ya. Tapi yang paling penting adalah nama kita ada atau tidak ada di dalam kitab kehidupan. Nah, di dalam semua ayat-ayat yang berhubungan dengan kitab kehidupan tidak dinyatakan secara eksplisit bagaimana caranya supaya nama kita ada di sini. Seperti tadi di Wahyu 20, dia tidak kasih tahu gimana caranya nama kita ada di sini, cuma dikasih tahu pokoknya kalau nggak ada dilemparin ke dalam lautan api. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya nama saya ada di dalam kitab kehidupan. Gitu. Bagaimana supaya nama saya ada di dalam kitab kehidupan? Ya,
sebenarnya pengajaran Alkitab secara umum adalah bagaimana supaya orang bisa masuk surga dan tidak masuk neraka. Bagaimana caranya supaya orang masuk surga dan tidak masuk neraka? Yaitu kalau berdasarkan seluruh Alkitab, coba kita buka ayat yang salah satu ayat paling terkenal, Yohanes 3:16 bunyi apa? Nah, Yohanes 3:16 bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan sudah dari awal sampai akhir memberitahu kita bahwa manusia diselamatkan, tidak bisa mendapat hidup yang kekal, bisa masuk surga, tidak harus binasa, adalah dengan cara beriman percaya kepada Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi sekalipun misalnya di Wahyu 20 kita tidak dikasih tahu, di Wahyu 20 hanya dibilang kalau nama kamu nggak ada, kamu dilempar. Kalau nama kamu ada, kamu boleh masuk surga. Pertanyaannya gimana itu supaya nama saya ada di sini? Tidak dikatakan secara spesifik di pasal 20 dan 21 ini gitu, ya. Tetapi kita dapatkan dari semua pengajaran Alkitab yang lain supaya cocok bagaimana supaya orang bisa masuk surga adalah dengan cara apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka namanya ada di dalam kitab kehidupan. Namanya ada dalam kitab kehidupan. Nah, ini cocok dengan apa yang Paulus katakan di Filipi 4 ayat 3. Waktu dia ngomongin teman-teman dia. Kalau Paulus ngomong di Filipi 4 ayat 3, ada si siapa? Clemens, ya, yang namanya ada dalam kitab kehidupan, katanya. Kenapa kok Paulus bisa tahu namanya ada dalam kitab kehidupan? Emangnya Paulus pernah ngintip di kitabnya Tuhan? Bukan, tetapi Paulus menyamakan kalau orang diselamatkan berarti namanya ada dalam kitab kehidupan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus berarti namanya ada dalam kitab kehidupan. Nah, barang siapa percaya namanya ada dalam kitab kehidupan. Dan sekarang kita kaitkan lagi dengan Wahyu pasal 3 ayat 5 sekarang. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 5 yang ayat kita. Ayat kita di Sardis ini. Ayat kita di Sardis. Barang siapa menang, ini sini kan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Kemudian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan muncul. Kok ada masalah menghapus lagi sekarang? Oke, tadi kita sudah paham bahwa siapa yang namanya ada di kitab kehidupan itu pokoknya selamat, masuk surga. Kenapa di Wahyu 3:5 ada seolah-olah ada potensi dihapus, tetapi kalau yang menang namanya tidak akan dihapus. Barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya. Sekarang pertanyaan kita adalah, menang ini apa dulu? Yang dimaksud menang apa? Kan kita sudah bahas dari Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, kan semuanya formulanya sama kan? Salah satu P itu adalah janji, pengharapan pada barang siapa yang menang, gitu kan? Di Efesus bilang barang siapa menang, dia akan begini, di Smyrna. Menang itu apa? Kita sudah bahas berulang kali. Menang itu adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Beriman. Nah, itu ada di dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Atau dari 4 dan 5 deh. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi apa yang mengalahkan? Apa yang membuat kita menang? Iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi barang siapa percaya Yesus sebagai juru selamat, ya, dia menang. Itulah orang yang menang. Ya, jadi barang siapa menang, katanya sini, ya, dia akan mendapatkan namanya tidak dihapus dalam kitab kehidupan. Jadi kita mau belajar tentang kitab kehidupan ini. Apa ini kitab kehidupan? Nah, sekarang bisakah nama seseorang dihapus dari kitab kehidupan?
Kalau bisa nggak nama seorang dihapus dari kitab kehidupan? Bisa. Nah, ini berkaitan dengan masalah apakah apa yang kita percaya mengenai pengajaran Alkitab tentang keselamatan, karena ada orang yang berkata, jadi ada orang yang berkata dia punya ayat-ayat di sini, ayat-ayat yang menyatakan keamanan dalam Kristus. Seolah-olah wah kalau kita sudah di dalam Kristus kita sudah aman. Gitu. Ini benar nggak ini? Coba kita lihat ya. Misalnya ayat yang mereka ini sering pakai, ayat-ayat yang menyatakan keamanan di dalam Kristus. Kan? Contohnya Yohanes 10. Coba kita buka Yohanes 10. Yohanes 10 ayatnya yang 28 misalnya. 29. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Bunyinya apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Kepada mereka ini pada siapa? Ayat 27 domba ya. Kita mulai dari ayat 27 deh. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka ini siapa? Domba. Domba yang di 27 ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi di sini adalah salah satu ayat yang mengajarkan bahwa kalau kita sudah percaya pada Yesus, sudah merupakan dombanya Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Oke. Bagus, amin. Kita buka lagi di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Ya, ini beberapa contoh. Roma 8 ayat 35 dan seterusnya. Roma 8 ayat 35 dan seterusnya. Saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ayat ini atau perikop ini juga mengajarkan bahwa tidak ada orang yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahwa ya itu adalah kasih yang kekal ya, dan kita sudah lebih dari orang-orang yang menang. Jadi tidak ada bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ya ada orang-orang yang memakai ayat ini untuk berkata bahwa maka mereka berkata bahwa seseorang Kristen tidak bisa murtad. Orang Kristen tidak bisa murtad. Ya, orang Kristen tidak bisa, pokoknya dia tidak bisa melepaskan keselamatan. Tidak bisa melepaskan keselamatan. Ya. Karena dia dijaga oleh Bapa, makanya ya, tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus dan sebagainya. Oke. Ada ayat-ayat lagi, tapi ini ayat-ayat utamanya.
Tetapi di lain sisi, kita harus melihat ada ayat-ayat yang memperingatkan agar orang percaya tidak melepaskan kepercayaan, melepaskan iman atau kepercayaannya. Ayat-ayat yang memperingatkan supaya orang percaya tidak melepaskan imannya. Di sini ada banyak. Kita bisa melihat, misalnya di Ibrani ada banyak. Ya, di Ibrani ada banyak. Coba kita lihat. Mulai dari Ibrani 3 ayatnya yang ke 3 ayat 6 contohnya. Ya, Ibrani 3 ayat 6, kemudian ayat 14. Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Kemudian ada kata-kata apa? Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi Alkitab berkata bahwa kita ini adalah rumah Allah. Rumahnya itu kita. Tapi ada kata-kata jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Masih di pasal yang sama ayat 14. Ayat 14 ya, sama. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Tapi ada kata-kata apa? Asal saja kita apa? Teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi ini juga jelas bahwa orang percaya dituntut untuk beriman sampai terakhir. Ya. Kita lihat lagi dalam Ibrani masih banyak. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Oke. Ibrani 6. Oke, saya bacakan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. So mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi rupanya di sini ada berbicara mengenai murtad. Dan kalau seseorang sudah, ayat 4 dan ayat 5 bicara mengenai orang yang sudah diselamatkan. Dia sudah diselamatkan, tapi kemudian dia murtad, maka tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Perhatikan kata sekali lagi di situ. Kata sekali lagi berarti dia sudah pernah sebelumnya. Orang ini sudah pernah dibaharui. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Demikian hingga mereka bertobat. Jadi ini Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Cara mengenai orang yang ya, ini. Coba kita buka sekarang Ibrani 10, masih di sini ya. Ibrani 10. Ibrani 10 ada banyak juga ayatnya. Perhatikan, ya sebenarnya bisa kita baca dari banyak ya. Tapi coba kita baca ayat 35 aja deh. 35 sampai 39. Ayat 35 sampai 39. Dikatakan di situ, sebab itu janganlah kamu melepaskan apa? Kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. So kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu peroleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Jadi perhatikan, ada orang benar yang bisa mengundurkan diri katanya. Mengundurkan diri dari iman, ya. Tapi ayat 39, Paulus atau penulis Ibrani ya memberikan ini dorongan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya, jadi ayat-ayat ini ya sebenarnya masih banyak yang lain lagi. Kita nggak akan cukup waktu kalau kita mau buka semua. Tapi saya ajak buka satu lagi deh, 1 Korintus. Ini kan Ibrani ada banyak ya. 1 Korintus 15 ayat 2, ya 1 dan 2 sebenarnya. Kita di sini 1 Korintus pasal 15. Saya bacakan ayat 1 dan 2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi ini bicara kepada orang yang sudah selamat belum? Sudah. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kemudian katanya apa? Asal kamu teguh berpegang padanya, terus beriman, ya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sekarang kita bertanya, bagaimana caranya orang bisa sia-sia menjadi percaya? Kok percaya bisa sia-sia? Nah, percaya yang sia-sia adalah yang percaya yang lalu tidak berlanjut gitu. Jadi percayanya sebentar aja atau sementara waktu. Kalau dia hanya percaya sementara waktu tapi kemudian dia murtad atau melepaskan, maka percayanya ini sia-sia gitu. Nggak ada efeknya lagi karena mestinya dia diselamatkan tapi dia lepaskan. Jadi ini adalah pengajaran yang sangat jelas sekali gitu ya. Nah, tetapi kita harus kombinasikan. Kita harus kombinasikan ini dan ini ya. Terus kombinasikan ini dan ini. Karena kalau kita hanya melihat ini saja, kita jadi salah. Kalau kita hanya melihat ini saja, kita juga salah. Karena Alkitab mengajarkan dua-duanya. Alkitab memberikan jaminan, Alkitab juga memberikan peringatan. Kalau misalnya kita tidak melihat peringatan ini dan kita hanya melihat jaminannya saja, maka kita akan jatuh kepada kesalahan seperti Calvinisme misalnya, atau Osas, ya. Yaitu dia pokoknya mereka, kalau misalnya Calvinis berkata, ya Calvinis kan percaya mana ada murtad. Kalau murtad itu memang orang yang dari awal nggak Tuhan pilih maksudnya. Murtad itu pun ditentukan Tuhan, jadi memang dari awal Tuhan mau binasakan dia. Jadi dia murtad aja. Memang nggak pernah Tuhan mau selamatkan dia. Gitu. Atau Osas adalah yang percaya bahwa kalau kamu sudah percaya, kamu tidak bisa lagi murtad. Kalau kamu percaya, kamu sudah tidak bisa melepaskan keselamatan. Dan mereka pegang ini, tapi kesalahan mereka adalah mereka tidak melihat yang peringatan. Nah, tetapi kalau kita juga bisa salah kalau kita hanya melihat peringatan ini saja, tapi kita tidak melihat ayat-ayat tentang jaminan Tuhan. Dan kalau kita hanya melihat peringatan ini saja, maka kita akan jatuh kepada kesalahan keselamatan yang tidak pasti. Ya. Keselamatan tidak pasti ini banyak diajarkan di gereja-gereja. Jadi apa keselamatan yang tidak pasti? Pasti, karena ada banyak gereja yang mengajarkan keselamatan yang tidak pasti, atau keselamatan yang bisa kayak hilang timbul, ya, hilang timbul gitu, kan? Dan mereka mengacaukan kadang-kadang nanti dikaitkan dengan berbuat dosa atau pekerjaan. Nah, kalau kamu jatuh dalam dosa, keselamatan kamu hilang gitu.
Dan kamu harus bertobat lagi, percaya Yesus lagi. Maka keselamatan kamu ada lagi. Nanti besoknya berbuat dosa lagi, hilang lagi. Nanti kamu harus percaya Yesus lagi. Ya. Jadi kalau dalam konsep seperti itu, maka keselamatan menjadi sesuatu yang tidak pasti. Tidak ada suatu jaminan. Dan ini juga salah. Dan berarti kita mencoba untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Oh, jangan sampai saya jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dosa nanti saya jadi binasa. Kalau itu berarti kita untuk masuk surga harus jago-jagonya kita supaya kita nggak jatuh dalam dosa berarti. Ya. Padahal bukan itu juga pengajaran Alkitab. Tapi pengajaran Alkitab adalah kita harus ini kita terima, ini kita terima. Kita nggak boleh kalau misalnya kelompok ini dia akan, saya nggak mau lihat ayat-ayat ini, itu salah. Atau ada orang di sini bilang saya nggak mau lihat ayat-ayat ini, itu juga salah. Melainkan yang benar adalah bahwa ya, kita bilang ada jaminan. Nah ini ya, ini posisi kita. Ada jaminan dan kepastian. Masuk surga bagi orang percaya. Nah, kuncinya adalah bagi orang percaya. Orang percaya pasti masuk surga? Pasti. Orang percaya bisa nggak masuk surga nggak? Ya, kalau dia menjadi orang yang tidak percaya. Karena orang percaya pasti masuk surga. Pasti, dijamin, jamin Tuhan. Kalau kamu percaya, kamu pasti masuk surga. Satu-satunya yang tidak masuk surga adalah orang yang tidak percaya, tidak beriman. Kalau misalnya kamu beriman lalu menjadi tidak beriman, kamu nggak bisa klaim lagi jaminan Tuhan, karena jaminan Tuhan berlaku bagi orang yang beriman. Tetapi ada jaminan, pasti. Dan kita tidak harus was-was. Waduh, nanti keselamatan saya dicuri orang, dicuri iblis, tidak. Karena Tuhan bilang dia memang menjaga kita. Dia menjaga kita, dia memegang kita dengan tangan. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi ini membuat kita tenang. Tapi tidak terkebur ya, untuk berkata, oh kalau begitu saya bebas untuk menyangkal Tuhan, untuk melepaskan iman, itu tidak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Nah, ini semua berkaitan dengan masalah di Wahyu 3 ayat 5. Karena sebenarnya kita bahas Wahyu 3 ayat 5 ini kan surat kepada Sardis di sini ya. Jadi nyambung ke sini semua karena ada hubungannya, karena kita bicara mengenai kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan ini rupanya ada orang yang bisa namanya dihapus. Coba kita baca lagi Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kehidupan. Kalau Tuhan bilang aku tidak akan menghapus namanya bagi barang siapa menang, maka ada nggak yang dihapus? Ya ada, yaitu yang tidak menang, begitu. Yang tidak menang, ya. Coba kita lihat poin 8 kita. Orang yang menang adalah orang yang beriman kepada Kristus, yaitu sampai kepada akhirnya. Ya, kita sudah bilang bahwa imanlah kemenangan yang mengalahkan dunia. Bahkan kita ada lagunya kan? Ya, imanlah yang mengalahkan dunia. Kemudian lanjut lagi, selain pakaian putih, Tuhan berjanji bahwa namanya tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Kita tahu bahwa kitab ini menentukan nasib kekal seseorang. Itu isian kita. Kitab ini menentukan nasib kekal seseorang. Di pasal 20 sudah kita baca. Orang yang percaya namanya dimasukkan dalam kitab ini. Filipi 4 ayat 3 tadi sudah dipilih. Seseorang yang percaya kepada Yesus, kita bisa tahu bahwa namanya ada dalam kitab kehidupan.
Dan jika ia murtad dan meninggalkan iman, maka namanya dihapuskan. Hal ini cocok dengan peringatan Yesus di Matius 10:33 dan Lukas 12:9 tentang menyangkal dia. Coba kita bandingkan Wahyu 3:5. Aku tidak akan menghapus namanya dari kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikat. Ini mengingatkan kita akan apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 10:33. Coba kita lihat. Matius 10:33. Apa dikatakan di situ? Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Coba kita lihat lagi di Lukas 12:9. Hampir sama, tapi ada tambahan sedikit di Lukas 12:9 dari ayat 8 ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Disangkal. Ya, jadi ada kaitannya ini. Barang siapa menang, berarti barang siapa yang beriman sampai kepada beriman kepada Yesus Kristus. Beriman terus, dan namanya tidak akan dihapus dari kehidupan, dan aku akan mengaku dia. Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Kontras dengan orang yang menyangkal Tuhan. Tuhan bilang aku tidak akan mengakui namanya, akan menyangkal dia. Oke. Nomor 9. Surat ini diakhiri dengan himbauan Tuhan pada semua orang yang bertelinga untuk mendengarkan kata-kata Roh. Itu ada di ayat yang ke-6. Terus kita dapatkan di setiap ini ya, setiap jemaat di situ. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Oke, baik. Waktu kita habis. Kalau ada pertanyaan, ya, Rehan. Mengenai Lukas 12 tadi, itu padanannya gimana dengan kasusnya Petrus? Oke. Dengan kasusnya Petrus, kita bilang menyangkal yang benar-benar sampai Tuhan sangkal itu adalah menyangkal yang harus sampai di dalam hati juga. Ya. Jadi seperti mengaku pun harus mengaku yang di dalam hati. Benar nggak? Mengakui Tuhan, beriman sama Tuhan kan harus dalam hati. Nggak mungkin kita mengaku di mulut tapi sebenarnya kita nggak percaya, kan Tuhan tahu hati kita. Demikian juga menyangkal itu harus menyangkal yang sampai ke dalam hati gitu. Nah, kalau kita menyangkal di mulut tapi sebenarnya dalam hatinya percaya, yaitu kena hukuman juga, tapi bukan benar-benar murtad sebenarnya, tidak. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi orang yang menyangkal di mulut tapi tidak menyangkal di hati seperti Petrus, dia akan kena disiplin oleh Tuhan. Dia kayak melakukan dosa lah, dia berbohong misalnya. Berbohong mungkin untuk menyelamatkan dirinya atau lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau dia menyangkal sampai benar-benar dalam hati, ya itu berarti itulah murtad. Petrus dia menyangkal di mulut tapi hatinya sebenarnya nggak menyangkal. Tapi dia kena tegur oleh Tuhan. Itu suatu dosa juga. Ya, singkat. Saya mau tanya Pak, bagaimana kalau dari orang Kristen, terus dia menjadi mualaf dan menjadi jadi Islam gitu ya? Ustadz gitu. Ya, jadi Ustadz Kayak ya. seperti Waloni contoh. Ya, ada dua kemungkinan. Satu, memang dari awal walaupun dia Kristen dia belum pernah diselamatkan sebenarnya. Karena ada banyak yang judulnya orang Kristen tapi orang yang belum pernah diselamatkan. Jadi Kristen KTP lah. Kristen, jadi dia belum pernah lahir baru. Ya, dia pindah agama, ya memang sih artinya cuman beda covernya aja, isinya masih sama gitu. Tadinya covernya Kristen tapi isinya nggak diselamatkan. Pindah jadi covernya Islam tapi itu sama-sama tetap nggak diselamatkan. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Atau kemungkinan kedua adalah orang yang memang tadinya sungguh-sungguh sudah beriman tapi dia murtad. Ini yang lebih berat sebenarnya. Nah, saya nggak tahu kasus siapa kayak Yahya Waloni atau apa ya, dia masuk dalam kategori apa gitu. Saya kan nggak kenal dia, ya sebagainya. Ya, nanti itu Tuhan yang tahu lah gitu.
Ya. Kalau misalnya yang tadi yang disebutkan beriman itu beriman yang benar atau beriman yang kayak seperti orang Katolik juga percaya? Oh enggak, tentu kalau kita sudah ngomong beriman, maksudnya beriman yang benar. Tentu maksudnya beriman yang benar. Benar. Iya, itu sudah maksudnya begitu. Pak, tadi Pak orang Wasem juga mengatakan, nggak mungkin dia kalau belum bertobat dia bisa murtad. Ya kita lihat dari buahnya aja dia. Kalau dia benar-benar nggak mungkin dia bakal. Contohnya saya nih Pak, ditawarin tuh, kalau kamu mau ambil tuh, mau saya Pak. Ambil apa? Perempuan Pak. Oh, ambil Dari istri kamu. Pak, terima kasih. Jadi Islam saya nggak mau saya. Oh, jadi Islam gitu ya. Ya, makanya ya mestinya sih orang yang diselamatkan, makanya Tuhan peringatkan jangan, gitu kan? Dan kita mendengarkan kata-kata Tuhan. Ya. Oke. Baik, kita harus doa. Sebentar lagi kita akan masuk ya ke tempat yang lain. Oke. Oh ya, tadi kita lupa mulai dengan doa ya. Ya, kita tutup dengan doa. Ya. Minta rehat kita doa. Ya, Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu kepada kami, yang telah mengajar kami melalui firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu selalu menjadi terang dalam hidup kami dan kami senantiasa mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan Bapa, di hari Minggu terakhir di tahun 2022 ini kami ingin berjemaat, kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai, dan biarlah kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik.